Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus. Hai, malam ini aku akan membahas tentang rumah-rumah yang dikenal berhantu di dunia, gengs. Namun ada juga nih nanti yang dari Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai dari rumah yang pertama. Di posisi pertama ini ada rumah yang disebut Villisca Axe Murder House dari Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini sebenarnya terkenal akan kesuksesannya membuat film horor ya, gengs. Di dunia nyata, ternyata juga ada rumah angker yang begitu menyeramkan di Amerika Serikat. Nah, salah satunya rumah ini. Kisah dari rumah ini tuh bermula ketika 6 anggota keluarga Moore dan 2 tamu di rumah itu dibunuh secara brutal menggunakan kapak pada malam hari saat semua korban di rumah itu sedang tertidur. Nah, katanya sampai hari ini identitas pelaku masih menjadi misteri. Nah, jadi kasus ini juga nggak pernah terungkap dan nggak pernah selesai gitu. Jadi kayak ditutup gitu aja karena memang nggak diketahui pelakunya siapa dan bagaimana gitu. Tapi katanya rumah ini tuh dibuka untuk umum, jadi siapapun yang mau tur wisata angker ke rumah ini masih bisa dan masih bisa dibuka sampai sekarang. Kalau kalian bernyali untuk menjelajahi setiap sudut dari rumah kosong berhantu ini, boleh silahkan datang ke alamat rumah ini ya gengs kalau kalian berani. Yang kedua ada rumah angker Amityville, New York. Kayaknya ini udah terkenal ya kalau rumah yang ini karena diangkat di film juga. Yang ini loh, kalau kalian tahu apa namanya di Amityville yang keluarga Lutz family itu, sama di The Conjuring 2 kayaknya juga ada cuplikannya tapi cuman sedikit di awal film. Nah, salah satu rumah angker yang paling terkenal di dunia paranormal ini terletak di 108 Ocean Ave, Amityville, New York. Nah, rumah yang sempat muncul dalam film The Conjuring 2 ini tuh dibuat di atas tanah seluas 3.000 hektar persegi dengan desain yang dianggap megah pada masa itu ya, pada tahun pembuatannya. Nah, di dalamnya terdapat 5 kamar tidur, 4 kamar mandi dan 2 garasi mobil. Wih, gede nih rumahnya nih, punya 2 garasi mobil. Pada tanggal 14 November 1974, terjadi pembunuhan mengerikan di rumah tersebut. Keluarga DeVeo, pemilik rumah tersebut, ditembak mati saat mereka sedang tertidur. Nah, di persidangan, pembunuhnya ini mengaku melakukan aksi tersebut karena dipengaruhi iblis. Setahun kemudian, rumah tersebut dibeli oleh George dan Kathleen Lutz pada tahun 1975. George dan Catherine tinggal di sana bersama 3 orang anak mereka dan seekor anjing peliharaan mereka. Namun, sebulan kemudian keluarga Lutz ini melarikan diri dari rumah tersebut dengan alasan rumah itu berhantu. Ini udah ada filmnya ya. Jadi kalau kalian mau nonton gimana serunya dan gimana menegangkannya pengalaman keluarga Lutz ini tinggal di rumah Amityville ini, kalian boleh nonton aja di Amityville, kalau enggak The Conjuring juga, tapi lebih lengkapnya sih di Amityville karena kalau yang di The Conjuring dia cuman ngebahas secuplikannya doang gitulah, kayak di awalnya cuma beberapa menit doang. Yang ketiga, ada rumah Borden Lizzie Fall River. Pada tahun 1892, ini mah tahun 800-an loh, Lizzie Borden ini menjadi tersangka atas pembunuhan brutal terhadap ayah dan ibu tirinya dengan menggunakan kapak. Ini sama kayaknya dengan yang cerita yang pertama tadi, guys. Tapi ini yang ngebunuh dia sendiri, ngebunuh orang tuanya. Nah, semenjak saat itu, setiap tamu yang berkunjung ke rumah ini katanya masih bisa merasakan dan mendengar suara sayup-sayup teriakan minta tolong dari pelayan. Bahkan ada penampakan orang tua si Lizzie Borden yang tengah berjalan mengitari rumah pun sering menakuti setiap penghuni rumah yang baru ya, kan rumahnya udah kosong karena Lizzie-nya ditangkap, rumahnya kosong, dijual lagi, ada yang beli gitu. Jadi katanya penampakan kedua orang tuanya ini masih sering menghantui rumah itu. Jadi semua penghuni baru yang mau yang membeli rumah itu seringkali ketakutan dan ninggalin rumahnya. Jadi katanya sampai sekarang rumah ini kosong. Karena rumahnya ini kosong, jadi rumah yang berhantu ini tuh berubah jadi museum di mana orang-orang itu sering mencoba pengalaman mistis, bahkan ada yang menginap di rumah kosong ini untuk merasakan langsung katanya suasana horornya. Kadang emang orang suka gitu ya,
penasaran gitu, takut tapi penasaran gitu, sama kayak aku. Kalian gitu juga nggak sih? Takut tapi penasaran, kalau aku kayak gitu, gengs. Yang keempat, ada rumah Q di Shanghai, China, guys. Nah, ceritanya ini katanya, rumah kosong angker yang berada di Shanghai, China ini merupakan rumah dari dua kakak beradik bermarga Q. Q apa gimana sih, kalau ada salah pengucapan kata yang orang Chinese tolong kasih tahu aku ya, karena aku juga bukan orang Chinese, jadi kurang tahu cara membacanya yang benar. Nah, kehidupan mereka ini dulu katanya kurang mampu. Nah, tapi tiba-tiba pada suatu malam mereka ini berubah jadi milioner gitu dalam satu malam. Jadi tentunya mengundang kecemburuan masyarakat luas yang tinggal di sekitaran rumah mereka. Nah, rumah mereka ini juga dipenuhi oleh binatang-binatang eksotis katanya, seperti harimau, merak, buaya. Jadi hidupnya ini tuh enak gitu tuh di rumah mereka, hidupnya harmonis bersama kedua kakak beradik ini. Nah, sampailah suatu hari katanya kakak beradik bermarga Q ini tiba-tiba aja menghilang tanpa jejak. Jadi nggak ada yang tahu mereka menghilangnya kemana, ya udah hilang aja gitu. Masyarakat miskin yang ada di sekitaran rumah mereka yang lagi kelaparan pun menjarah rumah kosong tersebut. Jadi kayak memaksa masuk gitu kan, karena kan rumahnya lagi kosong tuh, karena kakak beradiknya menghilang. Nah, bahkan katanya warga-warga yang menjarah itu pun sampai membunuh binatang-binatang eksotis tersebut untuk dimakan. Ya ampun, kasihan banget sih, nggak bisa ngebayangin aku. Nah, sejak peristiwa tersebut, katanya berbagai macam penampakan mistis pun banyak dijumpai di rumah kosong ini. Mulai dari suara sayup-sayup hewan, reptil, hingga penampakan naga katanya. Jadi hantunya kayaknya bukan manusia, gengs, tapi mungkin hewan-hewan yang dibunuh di sana gitu, atau mungkin memang itu, apa ya, kayak kamuflase gitu nggak sih? Aku juga kurang paham sih, mungkin ada yang lebih paham tentang ini, bisa komen di bawah ya, gengs. Yang kelima, ada Chaunei. Ada rumah Chaunei nomor 81, masih dari Cina, guys, tapi ini di Beijing, dari Beijing, Cina. Rumah kosong berhantu yang ini katanya ceritanya itu dulunya dihuni oleh petugas pemerintah bersama selingkuhannya. Jadi memang rumah ini tuh dibangun untuk selingkuhannya si pemerintah tadilah gitu, aparat negara itulah. Namun karena jatuhnya pemerintahan yang didukung oleh si aparat ini pada tahun 1949, jadinya kan si aparat itu juga terkena imbasnya lah, mungkin dia jadi turun jabatan kah, atau dipenjara kah, atau dipecat dari pemerintahan atau gimana ya. Nah, berimbas juga dong ke wanita selingkuhannya ini. Nah, wanita ini juga diterlantarkan di rumah itu. Jadi si pejabat itu nggak pernah datang lagi ke rumah itu. Nah, karena si wanita ini diterlantarkan, jadinya dia ini memutuskan untuk bunuh diri dengan cara gantung diri di rumah itu. Nah, sejak saat itulah orang-orang ini percaya rumah kosong ini jadi dihantui oleh sosok roh wanita tersebut. Nah, ada katanya satu cerita horor di rumah itu. Pernah suatu kali ada sekelompok pekerja bangunan kayak kuli bangunan gitu, mungkin coba uji nyali apa gimana ya memasuki rumah kosong ini. Namun katanya mereka nggak pernah terlihat lagi. Jadi udah masuk nggak pernah keluar, nggak tahu dikemanain tuh. Pokoknya masuk ke rumah itu nggak pernah muncul lagi katanya sampai sekarang. Ya mungkin ya nggak ada yang tahu. Kalian kalau mau berpendapat boleh silakan di bawah. Oke, yang terakhir, yang keenam. Ini kayaknya udah nggak asing atau udah terkenal banget di Indonesia ya. Bukan Rumah Darmo, karena Rumah Darmo udah kita bahas. Nah, ini adalah rumah yang ada di Jakarta. Rumah Pondok Indah. Yuk, siapa yang nggak tahu cerita rumah ini? Mungkin udah terkenal kali ya, apalagi di orang yang tinggal di sekitaran rumah ini. Atau yang kayaknya nggak cuma di sekitaran rumah ini deh. Kayak emang udah terkenal banget ya. Nah, rumah kosong bernuansa horor ini berasal dari Indonesia, guys. Tanah air kita. Nah, saking populernya katanya, kisah rumah angker ini tuh udah pernah diangkat menjadi film. Nah, menurut cerita, pada tahun 1983, para penghuni rumah ini tuh menjadi korban pembunuhan sadis oleh sekelompok perampok yang kasusnya tak pernah terungkap hingga kini gitu. Kenapa ya, gengs? Kadang-kadang susah gitu loh menangkap pembunuhan gitu. Itu kenapa ya? Aku kadang sampai sekarang masih bingung gitu loh. Mungkin karena kekurangan barang bukti kah atau gimana kah gitu. Jadi kasus yang ini sama juga kayak kasus yang tadi, guys, ada yang unsolved gitu. Jadi dia nggak terpecahkan sampai detik ini katanya. Mungkin gara-gara itu kali ya. Jadi arwah yang ada di rumah ini nggak mau pergi ke alam selanjutnya karena pembunuhnya belum ditangkap. Mungkin gak sih? Kadang kan kalau di film-film horor suka kayak gitu tuh. Kalau misalnya ada
pembunuhan tapi pembunuhnya belum ditangkap, ya arwahnya nggak mau pergi dengan tenang katanya kan, karena kayak balas dendam mungkin mungkin. Nah sejak saat itu, sejak kasus pembunuhan itu katanya, kisah hantu melekat dengan rumah kosong di daerah Pondok Indah ini, geng. Jadi mulai dari pesanan makanan yang kerap datang dari rumah ini, sampai hilangnya tukang nasi goreng keliling loh, yang kerap melewati rumah kosong ini. Jangan-jangan nih hantu yang tinggal di rumah ini mesen nasi goreng abangnya dibawa ke dalam buat tiap hari masakin buat mereka, kayak gitu kali ya? Bagaimana? Ini kalau memang hantu apa, tukang nasi gorengnya ini dicuri sama hantu, jahat sih ini hantu. Jadi nggak mikirin tuh abang-abang punya keluarga di rumah yang perlu dikasih makan. Sedih sih, tapi kasihan, tapi kayak nggak logika juga, tapi ya menurut menurut mitosnya seperti inilah guys. Jadi percaya nggak percaya kembali ke kehidupan kalian masing-masing. Oke gengs, itulah berbagai rumah dengan kisah horornya masing-masing, rumah yang terkenal angker dan rumah kosong dari berbagai penjuru dunia, salah satunya tanah air tercinta kita Indonesia Raya. Gimana, kalian berani coba mengunjungi salah satunya? Gak usah yang jauh-jauh di luar negeri gengs, yang di Indonesia ada. Kalau misalnya kalian berani atau mau bermalam, coba silahkan bermalam di rumah Pondok Indah. Kalau saya sih nggak berani, mending saya bubuk di kamar aja karena saya orangnya penakut, tapi suka kisah horor. Oke, kita udah nyampe di ujung video guys. Nah, untuk kalian yang suka video-video aku, terus support aku dengan cara like, comment, share, and subscribe video-video aku, supaya aku dan tim di sini makin semangat untuk menghibur kalian semua. Kalau kalian ada saran-saran video atau apa yang perlu kami bahas, kalian boleh komen di bawah ya guys, apa aja yang perlu kami bahas yang kalian suka. Jangan lupa lagi subscribe-nya ya guys. Terima kasih untuk dukungan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.